Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali di Sci-Fi Huda Channel. Dalam kesempatan kali ini, dalam video ini kita akan kembali membahas beberapa pertanyaan fikih berkaitan dengan ibadah puasa, seperti niat puasa, sahur, dan sebagainya. Saya akan membagi video ini ke dalam dua part. Nah, di dalam part ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab satu persatu. Pertanyaan yang pertama, apakah niat itu wajib untuk puasa dan kapan kita harus berniat untuk puasa? Nah, niat adalah syarat wajib untuk puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Malam yajma'is shauma qabla al-fajri fala shiyama lahu." Yang terjemahnya, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Nah, atau dengan kata lain, orang yang tidak berniat berpuasa itu puasanya tidak ada pahalanya, hanya dapat haus dan laparnya saja. Nah, berkenaan dengan niat, tidak ada sebetulnya bacaan khusus untuk niat berpuasa, karena niat itu kan sebetulnya nama lain dari keinginan yang kuat. Jadi cukup dengan meniatkan di dalam hati bahwa hari ini kita akan berpuasa. Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apabila seseorang ketiduran sehingga tidak bisa sahur atau baru bangun sekitar jam 10 atau 11 siang, maka apakah dia bisa berpuasa sementara dia tidak berniat? Pada dasarnya, niat berpuasa itu kan waktunya dilakukan dari malam sampai terbitnya fajar gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak berniat dari malam sampai terbitnya fajar, juga tidak berniat untuk puasa, nah maka sebagaimana yang disampaikan di atas tadi, di hadis atas tadi, bahwa puasanya tidak sah begitu. Nah, kecuali misalnya kalau ketiduran tidak bisa bangun sahur, tapi sudah berniat sebelumnya di malam harinya. Nah, maka untuk hal yang seperti ini, keadaan seperti ini, puasa masih bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya tidak berniat, maka puasanya tidak sah, tidak bisa berpuasa. Lebih baik tidak berpuasa di hari itu. Nah, ada orang yang misalnya karena saking larutnya dalam bekerja, sehingga lupa makan minum dan sebagainya, larut saking fananya dalam pekerjaan. Nah, orang seperti ini tidak bisa kita masukkan ke dalam kategori puasa, karena dia tidak pernah berniat untuk puasa, dan juga dia menahan lapar seperti itu bukan karena niat berpuasa begitu. Namun dapat saya sampaikan di sini berkaitan dengan awal puasa sedikit agak berbeda. Misalnya jika seseorang karena suatu sebab dia tidak tahu bahwa hari ini sudah masuk bulan puasa, atau karena dia ketiduran dia baru tahu setelah bangun bahwa hari ini sudah mulai bulan puasa, atau benar-benar ada alasan lain yang masuk akal sehingga dia tidak tahu bahwa hari itu sudah mulai puasa. Nah, maka untuk hari itu saja, khusus untuk hari itu dia bisa berniat puasa ketika dia mengetahui bahwa sekarang sudah bulan puasa, dengan syarat sebelum masuk waktu zuhur atau sebelum siang, dan dengan syarat dia belum makan apa-apa setelah terbitnya fajar gitu, belum makan apa-apa dan belum minum apa-apa. Di dalam riwayat juga diceritakan bahwa suatu kali sebelum siang atau zuhur baru dapat kabar bahwa di suatu kampung di Madinah bulan sudah kelihatan. Maka Rasulullah SAW bersabda ketika itu, barang siapa yang belum makan minum dari terbit fajar sampai sekarang, maka dia berniatlah untuk berpuasa, dia bisa berpuasa. Tetapi barang siapa yang sudah makan minum setelah terbit fajar, maka dia mengganti puasanya di kemudian hari. Nah, ini berkaitan dengan awal bulan puasa ya, hanya khusus untuk awal bulan puasa saja. Kalau misalnya betul-betul karena suatu sebab tidak tahu bahwa bulan puasa sudah masuk, tapi di hari-hari lain setelah hari pertama itu harus melakukan niat untuk berpuasa. Ya, waktunya itu dari malam sampai sebelum terbitnya fajar. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tidak berniat lalu tetap berpuasa, maka timbul pertanyaan, apakah harus diganti? Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa selain hari pertama puasa tadi,
di hari-hari berikutnya niat puasa itu harus dari malam waktunya sampai terbitnya fajar. Nah, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW di atas bahwa barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Nah, karena puasanya tidak sah, maka pasti tentunya harus diganti. Puasa yang tidak ada niatnya tidak sah dan itu harus diganti. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan niat puasa nafal dan wajib? Nah, kenapa saya memunculkan pertanyaan perbedaan antara niat nafal dan wajib? Karena ada hadis yang menceritakan tentang Rasulullah SAW berpuasa nafal, tetapi kadang-kadang digunakan oleh beberapa kalangan untuk sebagai dalil untuk niat puasa wajib gitu. Nah, dapat saya sampaikan niat puasa nafal dan puasa wajib itu agak berbeda waktunya. Niat puasa wajib seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi kan dari malam, dari setelah berbuka sampai terbitnya fajar. Nah, namun untuk puasa nafal kita bisa berniat puasa sampai sebelum siang, sampai sebelum masuk waktu zuhur. Ini kalau misalnya ketiduran atau bagaimana kita ingin belum berniat untuk puasa nafal, nah kemudian kita bisa berniat untuk puasa nafal sampai sebelum siang. Nah, di dalam riwayat kan diceritakan bahwa beberapa kali Rasulullah SAW datang ke rumah istri-istri beliau. Nah, ketika ditanya, Rasulullah SAW bertanya kepada istri beliau apakah ada makanan untuk sarapan, dan kalau misalnya ada jawaban dari istri beliau bahwa tidak ada ya Rasulullah, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, maka biasanya beliau akan bersabda, oh, baiklah aku akan berpuasa hari ini. Nah, hadis ini adalah dalil untuk niat puasa nafal, bukan untuk niat puasa wajib. Nah, sedangkan untuk niat puasa wajib kan sudah jelas di atas tadi bahwa sampai sebelum fajar. Kalau untuk puasa nafal bisa sampai sebelum siang. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah sahur itu syarat wajib puasa? Nah, ini juga pertanyaan yang cukup menarik karena ada beberapa kalangan juga yang menganggap kalau puasa tanpa sahur itu nggak sah begitu. Nah, berkenaan dengan sahur ini ada dua sisi yang harus diperhatikan. Pertama, sisi usulnya, dan kedua, sisi keterpaksaan. Nah, maksudnya apa ini? Pertama kita bahas sisi usulnya dulu. Nah, usul adalah seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Nah, sahurlah kalian karena di dalam sahur ada berkat. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwa sahur adalah salah satu elemen penting di dalam ibadah puasa. Karena di dalamnya ada keberkatan-keberkatan. Kita ini kan puasa untuk mendapatkan ketakwaan, meraih ketakwaan, mendapatkan keberkatan-keberkatan dan berkat-berkat ilahi begitu. Nah, tentu sedapat mungkin kita mengamalkan amalan-amalan sunnah Rasulullah SAW demi keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran surah Al Imran ayat 32, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfirul lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kemudian Allah akan mencintai dan akan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, dari ayat ini kan kita dapat mengambil pelajaran bahwa kalau kita ingin dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus ikuti Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kita. Nah, dapat saya sampaikan juga di sini. Sebelumnya saya akan membahas tentang puasa anak-anak begitu. Nah, anak-anak kan belum wajib puasa. Tapi untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak bahwa puasa ini adalah suatu perkara penting di dalam Islam, di dalam agama, maka anak-anak sebaiknya dibangunkan untuk sahur, karena di dalam sahur juga terdapat banyak keberkatan-keberkatan begitu. Nah, kemudian sisi yang kedua adalah sisi keterpaksaan. Nah, ini maksudnya misalnya seseorang ingin berpuasa, tapi dia karena ada kendala finansial tidak bisa makan sahur misalnya, atau untuk makan malam ada, untuk berbuka ada, tapi untuk sahur tidak ada. Nah, orang-orang seperti ini kan tidak bisa sahur. Apakah dia tidak bisa berpuasa? Ya, kan tidak. Atau misalnya seseorang terlambat makan sahur karena suatu sebab, atau karena ketiduran nggak bisa sahur, asalkan sudah niat ya dari malam seperti yang sudah sampaikan tadi. Nah, kemudian ketika dia sudah bangun, dia ingin berpuasa. Nah, semua ini termasuk ke dalam uzur atau unsur-unsur keterpaksaan di dalam sahur. Nah, dalam keadaan ini apabila orang ini kuat,
misalnya dia tidak sahur tapi dia kuat, tubuhnya mengizinkan dia untuk berpuasa, dia bisa berpuasa walaupun tanpa sahur. Nah, tapi kalau misalnya dia betul-betul tidak kuat karena tidak sahur, maka dia bisa mengganti puasanya hari itu di hari kemudian setelah bulan Ramadan. Asalkan sahurnya bukan karena disengaja begitu. Nah, perlu saya tambahkan di sini berkenaan dengan sahur juga, sengaja sahur di tengah malam atau sengaja berpuasa tanpa sahur bukanlah sunnah. Nah, hendaknya jangan dilakukan hal-hal yang seperti ini, karena keberkatan itu diperoleh dari mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, meskipun sedikit, kita sebetulnya harus terus berusaha untuk makan sahur, meskipun nggak nafsu dan sebagainya begitu. Karena seperti yang sampaikan di hadis tadi, bahwa di dalam sahur itu banyak sekali keberkatan-keberkatan. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana imsak dalam pandangan fikih? Nah, di kita kan banyak pakai imsakiyah ya kalau di Indonesia. Nah, sebenarnya imsakiyah Ramadan itu dibuat untuk kehati-hatian saja. Imsak itu kan artinya berhenti. Barangkali waktu imsak ini diperkirakan diambil dari hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW berhenti makan atau jarak sahur dari fajar itu sekitar 50 ayat, sekitar tilawat 50 ayat, jadi sekitar 10 menit. Namun perlu diingat di sini, tidak berarti kalau kita melewati waktu imsak yang ada di imsakiyah itu lalu puasa kita jadi batal. Nah, karena waktu imsak yang sesungguhnya itu kan dari terbitnya fajar. Karena puasa kan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, sekarang apa itu fajar? Fajar itu adalah timbulnya cahaya putih dari ufuk timur, dari tempat terbitnya matahari. Nah, untuk melihat cahaya putih dari ufuk timur itu terkadang kan kita mengalami kendala. Misalnya di perkotaan karena banyak lampu-lampu yang lain, kita kan nggak bisa melihat langsung apakah sudah muncul cahaya putih dari ufuk timur, karena terbayangi oleh lampu-lampu yang lain begitu. Nah, makanya yang paling mudah adalah dengan melihat waktu azan subuh. Kan kita sudah ada timetable-nya itu untuk waktu azan subuh. Nah, karena azan subuh itu dimulai dari terbitnya fajar dan sudah ada dengan perkiraan yang matang biasanya. Nah, jadi kesimpulannya, kita ini imsak yang sesungguhnya itu adalah sampai waktu azan subuh begitu. Nah, inilah beberapa pertanyaan fikih yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah part pertama, part keduanya nanti akan menyusul. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.